Hai, perkenalkan saya Dewi Hestia Siregar, Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil FMIPA Kimia Unimed. Saya akan menjelaskan core values ASN berakhlak berorientasi pelayanan. Panduan perilaku yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan deskripsi penerapan nilai dasar, yang pertama, memaksimalkan pengawasan terhadap mahasiswa agar menggunakan alat dan bahan secara efisien. Kemudian mengoptimalkan pengecekan mesin sebelum digunakan sesuai dengan prosedur pengoperasian. Selanjutnya, meningkatkan pengarahan penggunaan alat kepada mahasiswa selama praktikum berlangsung. Panduan perilaku selanjutnya adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Deskripsi penerapannya, yang pertama, membuat sistem kontrol berupa form catatan pemakaian alat per kelompok atau per individu. Selanjutnya, melakukan uji coba trial run mesin sebelum praktikum dimulai. Yang terakhir, menyediakan panduan praktikum berupa standar operasional kerja atau instruksi kerja yang sederhana dan lebih lengkap. Panduan perilaku selanjutnya adalah melakukan perbaikan tiada henti. Dapat dideskripsikan dengan cara memperbaiki form catatan pemakaian alat dan bahan yang digunakan oleh mahasiswa dengan menambahkan aspek checklist sebelum dan sesudah praktikum. Lakukan kalibrasi atau penyesuaian ulang alat, lalu membuat standar operasional pemakaian atau instruksi kerja menjadi lebih ringkas dan menempelkannya di meja praktikum atau dekat mesin pengujian. Values ASN berakhlak selanjutnya adalah akuntabel. Dengan panduan perilaku yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dapat dibuktikan dengan tersedianya form catatan pemakaian alat dan bahan yang diisi sebelum dan sesudah kegiatan praktikum. Tersedia form riwayat kalibrasi alat atau mesin, dan tersedianya SOP atau instruksi kerja alat. Kemudian, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efisien. Dapat diwujudkan dengan menggunakan alat dan bahan, kertas, APD secara efektif dan bertanggung jawab. Menyimpan toolkit perawatan seperti obeng, kunci, spare part, manual book dengan rapi dan bersih. Menggunakan komputer dan printer milik instansi secara efisien. Kemudian, tidak menyalahkan kewenangan jabatan. Dengan deskripsi sikap, tidak memberi perlakuan khusus pada mahasiswa yang terbukti memakai bahan boros, serta memecahkan atau menghilangkan alat. Kemudian, melaporkan kondisi alat apa adanya dan melakukan penanganan sesuai prosedur tanpa menutupi atau memaksakan penggunaan alat yang tidak layak. Kemudian, tidak mentoleransi mahasiswa yang masuk laboratorium tanpa paham kegiatan yang dilakukan. Sebagai aparatur sipil negara, saya menerapkan core values ASN berakhlak, khususnya nilai kompeten. Kompeten berarti memberikan kinerja terbaik untuk mencapai keberhasilan, memiliki semangat belajar yang tinggi, serta menjadi ahli di bidang yang kita tekuni. Dalam penerapannya, saya terus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Saya mengikuti webinar terkait pengelolaan laboratorium, mengasah kemampuan teknis melalui sertifikasi alat, serta mempelajari teknologi terbaru. Selain itu, saya juga berkomitmen untuk membantu orang lain belajar. Saya berbagi informasi hasil webinar kepada rekan kerja. Saya berperan aktif sebagai rujukan teknis dengan memberikan solusi cepat saat terjadi kendala pada peralatan laboratorium. Saya juga mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dengan mengajari mahasiswa dan mendorong mereka untuk aktif mencoba secara langsung. Tidak hanya itu, saya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Saya memastikan alat dan bahan disiapkan sesuai standar ISO ke-17025. Menjaga mesin pengujian siap digunakan dengan minim kesalahan, serta memastikan praktikum berjalan lancar, tepat waktu. Dengan semangat kompeten, saya percaya bahwa peningkatan kualitas diri yang berkelanjutan akan berdampak pada kualitas layanan yang lebih baik. Mari terus belajar, berkembang, dan memberikan yang terbaik untuk negeri melalui kinerja yang profesional dan berintegritas. Terima kasih. Dalam menjalankan tugas, saya tidak hanya bekerja dengan alat dan bahan, tetapi juga berinteraksi dengan banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Bagi saya, harmonis bukan sekedar suasana yang tenang, tetapi bagaimana kita saling peduli, saling menghargai, dan mampu berjalan selaras dalam perbedaan.
Saya meyakini bahwa setiap individu memiliki keunikan dan nilai masing-masing. Oleh karena itu, saya berusaha menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang, baik itu mahasiswa, dosen, maupun rekan kerja. Dalam interaksi, saya menjaga sikap, tutur kata, dan komunikasi yang baik. Saya berusaha memahami perbedaan agar tercipta lingkungan kerja yang saling menghormati dan mendukung. Harmonis juga saya wujudkan melalui kepedulian terhadap orang lain. Ketika mahasiswa mengalami kesulitan dalam praktikum, saya hadir untuk membantu dan membimbing. Ketika rekan kerja membutuhkan bantuan, saya berusaha memberikan dukungan dengan tulus. Bagi saya, membantu orang lain bukanlah beban, melainkan bagian dari tanggung jawab dan bentuk kepedulian terhadap sesama. Selain itu, saya juga berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Saya menjaga suasana laboratorium tetap aman, nyaman, dan tertib agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik. Dalam menghargai perbedaan pendapat, saya memilih untuk menyelesaikannya dengan komunikasi yang bijak. Karena saya percaya keharmonisan terbangun dari sikap saling memahami dan menghargai. Dengan sikap peduli, menghargai perbedaan, dan mampu bekerja secara selaras, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Saya adalah ASN yang menjunjung tinggi nilai harmonis, membangun kebersamaan, menguatkan persatuan, dan bekerja dengan penuh rasa hormat. Aparatur sipil negara, saya memegang teguh core values ASN berakhlak, khususnya nilai loyal. Loyal bukan sekadar patuh, tetapi tentang komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian dalam setiap tugas yang saya jalankan. Nilai loyal yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah. Dalam keseharian saya di laboratorium, saya mengelola fasilitas negara dengan optimal, memastikan distribusi alat dan bahan dilakukan secara adil dan efisien. Ini adalah bentuk tanggung jawab sekaligus pengabdian saya kepada instansi. Saya juga berkontribusi secara profesional dengan menangani setiap kendala sesuai prosedur, serta melaporkan kondisi secara jujur dan transparan. Ini adalah wujud nyata nasionalisme dan loyalitas saya terhadap sistem pemerintahan yang sah. Selain itu, saya mengutamakan pengabdian dengan memberikan pelayanan terbaik dan pendampingan penuh kepada mahasiswa sebagai bagian dari kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nilai loyal yang kedua adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Saya memastikan penggunaan alat di laboratorium lebih terkontrol dan merata, agar kegiatan praktikum berjalan lancar tanpa menimbulkan keluhan. Dengan begitu, nama baik instansi tetap terjaga. Ketika terjadi kendala pada mesin atau alat, saya segera melakukan penanganan dan menstabilkan kinerjanya, agar hasil pengujian tetap sesuai standar. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan terhadap kualitas layanan instansi. Saya juga memberikan arahan yang jelas dan responsif kepada mahasiswa agar praktikum berjalan efektif dan tertib. Ini mencerminkan pelayanan profesional sekaligus menjaga citra positif ASN. Nilai loyal yang ketiga adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Dalam menjalankan tugas, saya mengelola alat dan bahan tanpa membuka informasi internal kepada pihak luar. Saya juga tidak membagikan informasi penting terkait alat, bahan, mesin, maupun shop dan instruksi kerja kepada pihak yang tidak berwenang atau tanpa izin atasan. Dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa, saya tetap menjaga batas profesional dengan tidak mengungkapkan informasi yang tidak perlu. Ini adalah bentuk integritas dan pengabdian saya terhadap institusi. Dan saya akan menjelaskan tentang core values ASN berakhlak adaptif dengan inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Panduan perilaku yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Dapat dideskripsikan dengan penerapan yang pertama, menyesuaikan skema penggunaan alat secara proaktif dengan membuat pengaturan baru yang lebih efisien, serta alternatif penggunaan agar semua sesi tetap terpenuhi. Kemudian, sigap beradaptasi dengan melakukan penyesuaian teknis dan mencoba metode alternatif agar praktikum tetap berjalan dengan hasil optimal. Yang terakhir, menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai cara seperti demonstrasi, panduan sederhana, atau media tambahan agar lebih mudah dipahami.
Panduan perilaku yang kedua adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dapat dilakukan dengan membuat alat dan bahan dalam praktek per kelompok atau per praktikum serta sudah ditakar sesuai kebutuhan. Selanjutnya, membuat SOP atau IK panduan teknis berbasis pengalaman lapangan berisi parameter optimal serta troubleshooting guide untuk meningkatkan kestabilan hasil pengujian. Yang terakhir, membuat peta alur praktikum di meja atau di dinding agar mahasiswa lebih mudah untuk memahami penggunaan alat. Panduan perilaku selanjutnya adalah bertindak proaktif dengan deskripsi penerapan. Yang pertama, bertindak proaktif dengan mengantisipasi kebutuhan alat sejak awal dan menyiapkan pengaturan penggunaan serta alternatif agar praktikum tetap berjalan. Yang kedua, siap mengambil langkah awal dengan melakukan pengecekan dan penyesuaian teknis sebelum praktikum dimulai untuk mencegah gangguan. Yang terakhir, lebih dulu memberikan arahan dan contoh penggunaan secara jelas agar mahasiswa siap sebelum praktikum dimulai. Demikian penjelasan tentang core value ASN berakhlak adaptif dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. ASN berakhlak kolaboratif dengan panduan perilaku memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang pertama, melibatkan dosen, asisten, dan mahasiswa dalam pengaturan penggunaan alat agar tercipta kesepakatan bersama dan pemanfaatan yang lebih efektif. Yang kedua, berkolaborasi dengan teknisi dan dosen untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi terbaik secara bersama. Yang ketiga, mendorong kerjasama antar mahasiswa melalui diskusi dan praktik kelompok agar mereka saling membantu memahami penggunaan alat. Yang kedua, menerima masukan dari dosen dan mahasiswa untuk menyusun pola penggunaan alat yang lebih efisien sehingga menghasilkan pemanfaatan yang lebih optimal. Bekerja bersama secara terbuka dengan pihak terkait untuk mengevaluasi dan menyempurnakan proses penggunaan alat agar hasil pengujian lebih stabil. Yang ketiga, berkolaborasi dengan mahasiswa dan rekan untuk mengembangkan cara penyampaian yang lebih mudah dipahami sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran. Panduan perilaku selanjutnya adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Yang pertama, menggerakkan pemanfaatan alat, bahan, serta dukungan dosen dan asisten secara terpadu agar kebutuhan praktikum terpenuhi secara merata. Yang kedua, mengordinasikan sumber daya yang ada seperti teknisi dan peralatan pendukung untuk bersama-sama memastikan alat kembali optimal. Yang terakhir, mengoptimalkan peran rekan, asisten, dan mahasiswa dalam kerja kelompok agar tercipta saling bantu dalam memahami penggunaan alat. Demikian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.